Get it when I get back. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Muda Pemersatu Bangsa. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang atau membongkar rahasia labu siam agar berbuah lebat dari pemupukan sampai obat dan cara pemangkasan. Oke Mas, dengan Mas siapa? Nama saya Supri ya. Ini udah jadi petani udah berapa lama? Kalau saya jadi petani sudah kisaran sekitar 10 tahun. Tapi kalau di bidang labu siam kurang lebih ya 5 sampai 6 tahun lah. Ini lokasi di daerah mana ini? Kalau lokasinya di Desa Tegalsari ya, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ya. Untuk teman-teman kalau misalnya mau mampir boleh japri ke Sharing-sharing boleh ke sini ya. Sharing tentang tanaman labu siam atau tanaman apa yang mau kita sharingkan boleh mampir di Tegalsari ya. Desanya khususnya dusunnya Prengapus, lereng Gunung Bismo. Oke, berarti ini dari awal nanam itu pakai pupuk apa aja? Oke, dari penanaman pertama kita pakai pupuk kristal. Kita menyebutnya kristal atau utuk. Dan untuk pemicu pertumbuhan kita pakai CM atau kotoran ayam. Dan pemicu buah kalau misalnya kita udah di usia 3 sampai 4 bulan ya, kita udah fokus di pembuahan dan bunga dan pembuahan ya. Kita pakai awalnya Ponska itu sangat efektif untuk pembuahan. Dan di usia lanjut kita pakai NPK atau yang cap bunga cendana ya. Tapi kita untuk pemupukan kita bergantian, tidak warna satu terus ya, ibaratnya misalnya, tidak monoton berarti. Nah iya, tidak monoton. Kadang mana yang kita butuhkan untuk tanaman ini, misalnya tanaman ini butuhnya yang sistem bagaimana, misalnya di musim kemarau kita pakai urea ya. Kalau kemarau kita pakai urea. Tapi kalau musim hujan kita untuk mengantisipasi busuk buah dan busuk batang kita pakai ada NPK yang bunga cendana kita pakainya ya. Itu sangat efektif untuk berat buah dan bunganya sangat bagus ya menurut kami. Misalnya teman-teman mau coba bisa cari di toko-toko Pertanian sampean ya, ibaratnya ya. Kalau ini fungsi danya pakai apa ini? Kalau fungsi kita untuk penyemprotan fungsi kita pakai Dakonil ya, dan pelengkapnya ada Victory. Untuk hamanya kita pakai Abasel. Dan jangan lupa pakai pelekat karena
sistem sekarang musim hujan, jadi kita mengantisipasi untuk kena hujan ya, jadi kita pakai pelekat. Untuk pelekatnya kita pakai yang lumayan lah ibaratnya, misalnya karena kan sistem obat itu misalnya harga di kisaran berapa ke atas itu kan akan lebih bagus yang agak lumayan lah ibaratnya kayak gitu. Wah, Bang, ini buahnya sangat lebat ya. Iya, alhamdulillah ini karena kita rutin pemupukan jadi lumayan bagus. Jadi untuk perawatan kita harus rajin memangkas daun yang udah agak tua ya, karena ini sangat efektif. Jika misalnya kita telat memangkas itu akan terjadi pembusukan buah dan batangnya, karena sangat lembab, udaranya sangat tidak bisa masuk, apalagi penyemprotan tidak sesuai aturan ya. Tidak mengenai berarti ini. Iya, Mengenai buahnya atau calon buah berarti. ya betul. Kalau ini lagi sekarang kan katanya kan harganya kan 2.500 ya. Iya, Pemupukan berapa minggu sekali? kita kalau misalnya harga labu siam mulai naik, kita di pemupukan, fokus di pemupukannya untuk memicu buah atau pemanenan yang hasilnya sangat lumayan. Kita pakai 1 minggu 1 kali. Ada pemupukan yang sistem organik dan kimia ya. Jadi kita harus saling dorong, karena bagaimana pencernaannya itu akan sangat efektif jika kita selalu bergantian pakan ya. Karena ya istilah kita saja, misalnya kita makan hanya itu saja, kemungkinan kita akan bosan. Tapi kalau misalnya kita akan terus Selang-seling. ya, selang-seling, mana yang istilahnya hari ini kita makan apa, besok kita makan apa lagi, itu akan gantian, kita akan asumsinya akan sangat bagus dan sangat ibaratnya rakus ya, agak rakus makannya, jadi pertumbuhannya pun sangat bagus. Kalau labu siam kayak gini itu pembibitan itu ngaruh nggak sih, Bang? Ya, sangat ngaruh. Kalau misalnya kita cari bibit labu siam itu harus yang ibaratnya yang bagus ya. Kita harus bisa untuk menyortir bagaimana yang labu siam yang bagus dan mana yang tidak untuk bibit. Jadi kalau misalnya kita pakai bibit asal-asalan itu akan mudah ya. Tidak, misalnya umur baru berapa bulan itu bisa banyak hama, dan yang paling rawan itu di kuning ya. Sama nggak ada buahnya ya? Ya, kuning atau yang disebut bisa kirana ya. Itu sangat tidak efektif jika kita tanam, jadi hanya merugikan kita ya istilahnya ya, karena buahnya pun tidak efektif. Lembab. Saran bibit itu yang gimana, kayak gini atau gimana ini? Oke ya, kalau bibit kita yang biasanya kita tanam seperti ini ya, ini sangat bagus ya, bentuknya pun sangat bagus, dan kalau misalnya pengepul pun sangat suka sama yang seperti ini. Karena kan ada misalnya yang agak putih juga ada kan, misalnya yang kurang hijau sedikit, itu pengepul istilahnya kadang suka bilang ini terlalu putih atau bagaimana, itu sering ya. Tapi kalau misalnya harga labu seperti sekarang ini nggak masalah ya, nggak masalah. Yang itu penting nggak busuk ya, dan nggak apa itu, ada
tumbuh ya, enggak. Udah tua gitu ya. Ya, itu semuanya masuk semua ya kalau misalnya harga seperti sekarang ya, karena alhamdulillah sekarang sudah terus naik ya, karena pertumbuhan di ladang pun tidak begitu banyak ya, istilahnya yang pembuahannya itu sangat rentan busuk sama layu ya. Kalau jika kita tidak memperhatikan itu semua ya Nggak para bakal petani panen ya. bisa gagal panen tuh. Ini guys ya, kalian lihat, amati seperti ini. Coba bayangkan ya guys ya, sekarang harganya 2.500 1 kilo. Kalau dapat 1 ton berarti berapa itu? Coba hitung sendirilah guys ya. Berarti kalau labu siam ini itu bagus banget ya bagi petani-petani ya. Kalau harganya lagi mahal lah. Iya, kalau labu siam untuk petani pemula itu sangat bagus ya, modalnya cukup ringan, perawatannya juga ringan, tapi hasilnya lumayan. Istilahnya kita patok di harga 1.000 pun kita udah untung ya, hitungannya seperti itu. Tapi kalau misalnya tanaman-tanaman yang lain perawatannya pun banyak biaya, modalnya pun besar ya. Resikonya enggak besar berarti ya Bang ya kalau nanam ini labu. Resiko kita hanya di harga ya. Misalnya seperti kemarin ya, nyampai 200 rupiah kita hampir putus asa ya, tapi alhamdulillah kita tetap rawat sebagaimana kita mempunyai keluarga ya, kita tetap rawat, kasih makan, pemangkasan rutin. Alhamdulillah sekarang udah naik ya, beginilah hasilnya. Kita sudah besok kemungkinan akan panen, jadi alhamdulillah insya Allah banyak ya. Oke ya guys ya, semoga video kami bermanfaat. Yang udah tahu semoga biar lebih tahu, yang belum tahu agar lebih tahu. Oke ya, sekian dari kami dari channel Petani Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.